teman-teman bertemu kembali di channel Yanti Horror Story dengan judul Imah Leuweung part akhir. Ceritanya tambah seru. Yuk kita tonton videonya. Jangan lupa di-subscribe, like dan komen agar channel aku lebih berkembang. Cerita ini ditulis oleh Dioseta. Link saya sertakan di deskripsi. Jangan di-skip ya teman-teman. Imah Leuweung part 4, para penghuni neraka. Cerita mengenai Mbah Wira sangat sulit kami percaya, karena selama ini Kang Asep sengaja menyembunyikan kenyataan ini karena tidak ingin menambah korban dari orang yang ilmunya belum cukup. Kang Asep membopong Mbah Wira dan menidurkannya di teras rumah. Setelah mendengar semua cerita itu, kami belum memutuskan apa yang akan kami lakukan setelah ini. Setelah kejadian itu, hampir semua kenikmatan duniawi pasti saya dapatkan, ucap Mbah Wira. Tapi setelah kehilangan orang-orang yang berharga dan hukuman yang menunggu saya di akhir zaman nanti, semua itu menjadi tidak berarti. Lanjutnya dengan penuh penyesalan. Kami saling memandang seolah mempertanyakan kebenaran cerita ini. Lantas, "Kenapa kalian menyerang kami?" tanya Cahyo dengan tegas. Kang Asep menghampiri kami setelah meletakkan Mbah Wira di posisi yang aman. Mbah Wira teh gak maksud menyerang. Makhluk-makhluk itu dikendalikan oleh empunya yang saat ini menunggu Imah Leuweung, jelas Kang Asep. Mbah Wira berusaha untuk bangkit duduk, namun tubuhnya yang terlihat renta tak mampu lagi menahan. Mereka makhluk yang diperintahkan untuk menjagaku, sekaligus memberikan kesaktian. Saat makhluk itu musnah, semua ilmu ini akan sirna. Setidaknya sampai iblis itu sadar dan mengirimkan utusannya lagi, jelas Mbah Wira dengan memaksakan tubuhnya. Aku semakin penasaran. Tidak mungkin kami membiarkan makhluk seberbahaya itu tetap ada di dunia ini. Mbah Wira, Kang Asep, sebenarnya makhluk apa yang harus kami hadapi? Tanyaku. Kang Asep memandang Mbah Wira seolah meminta persetujuan untuk bercerita. Kang Asep teh gak pernah ngelihat secara langsung, cuma berdasarkan cerita Mbah Wira aja, ucap Kang Asep. Kami memperhatikan Kang Asep, berharap mendapatkan petunjuk mengenai musuh yang akan kami hadapi. Iblis ini teh lahir di sebuah kerajaan jauh sebelum masa penjajahan. Seorang manusia yang haus darah dan telah menghabisi ratusan orang tidak berdosa hanya untuk menyempurnakan ilmunya, cerita Kang Asep. Pasukan kerajaan pernah mencoba menangkapnya, namun hasilnya setengah dari prajurit kerajaan dihabisi oleh makhluk itu seorang diri. Aku bergidik ngeri mendengar kemampuan dari makhluk itu. Jika itu benar, kami harus bersiap akan besarnya risiko yang kami tanggung. Lalu apa yang terjadi pada makhluk itu? Tanya Pak Kuswara penasaran. 3 tahun setelah makhluk itu mendapatkan kesaktian, muncul orang sakti bernama Chandra Mukti yang mencoba menghentikan kekejaman makhluk itu. Mereka beradu ilmu hingga keduanya meregang nyawa. Jasad Chandra Mukti dikuburkan di kampung ini, tepatnya di tempat pohon beringin raksasa yang saat ini berdiri di tengah kampung ini. Kami menoleh ke arah pohon beringin yang bahkan masih terlihat dari tempat ini. Di balik kokohnya pohon itu berdiri. Tidak ada yang menyangka ada cerita kelam di belakangnya. Bahkan kurasa warga desa ini pun tak tahu cerita ini. Apa yang terjadi dengan makhluk itu? Tanya Cahyo tak sabar. Kang Asep menarik napas, bersiap melanjutkan ceritanya. Bencana makhluk itu tidak berhenti, bahkan saat ia telah mati. Rohnya bereinkarnasi menjadi sosok iblis haus darah, menjebak manusia-manusia yang mencari ilmu seperti Mbah Wira. Lanjut Kang Asep. Siapa nama makhluk itu? Tanyaku pada Kang Asep.
Mungkin saja bila tahu namanya aku bisa mencari informasi cara untuk menghentikannya. Makhluk itu dikenal dengan nama. Sebelum selesai mengucapkan, Kang Asep terbatuk. Namanya. Kang Asep berusaha meneruskan, namun darah keluar dari mulutnya. Kang Asep terjatuh, tersungkur. Kami segera mengelilingi Kang Asep. Pak Kuswara membacakan doa pelindung, dan kami berusaha menahan serangan-serangan yang menuju ke Kang Asep. Brakaraswana, ucap Pak Wira dengan memberanikan dirinya. Mendengar nama itu, keris raga sukmaku bergetar. Tak hanya itu, mata tombak Pak Kuswara pun memberi respon terhadap nama itu. Ini menandakan betapa berbahayanya makhluk itu. Bagaimana cara mengalahkan makhluk itu? Tanyaku pada Pak Wira. Tidak ada yang tahu, harus ada orang dengan kesaktian setinggi Candramukti untuk mengalahkannya. Atau cerita Mbah Wira mengantung. Atau apa? Cecar Cahyo. Seharusnya makhluk itu memburu tumbalnya sendiri. Tapi saat ini dia tidak pernah keluar dari Imah Luweng dan hanya mengirimkan demit-demit utusannya. Aku sudah memberikan tumbal seperti yang dia minta. Gadis yang lahir di Kamiswagi. Seharusnya iblis itu mendapatkan tubuhnya kembali. Tapi tak sekalipun makhluk itu meninggalkan Imah Luweng. Cerita Mbah Wira. Pak Kuswara berpikir sejenak dan menghampiri Mbah Wira. Maksud Mbah Wira teh mirah? Tanya Pak Kuswara. Mbah Wira menitikkan air mata, seolah menyampaikan penyesalan yang tak termaafkan. Maafkan aku, Kuswara. Aku tahu perbuatanku tak mungkin lagi termaafkan, ucap Mbah Wira. Dah Mbah, aku sudah memaafkan sejak lama, dan aku kesini memang bukan untuk balas dendam, ucap Pak Kuswara menenangkan Mbah Wira. Masih ada harapan, makhluk itu belum mendapatkan tumbalnya, lanjutnya. Kami menoleh ke Pak Kuswara, mengharapkan penjelasan dari Pak Kuswara. Namun sebelum sempat menjelaskan, Mbah Wira memotong Pak Kuswara. Tak mungkin, aku melihat sendiri anak itu mati. Dan kamu ada di sana juga kan? Ucap Mbah Wira tidak percaya. Jasad Mira sudah di tangan makhluk itu, tapi dia gagal mendapatkan rohnya. Mungkin itu yang membuat makhluk itu tidak bangkit dengan sempurna. Jelas Pak Kuswara. Kalau itu benar, kita cukup menyelamatkan jasad Mirah, dan makhluk itu tidak punya kuasa lagi di dunia ini. Lanjut Cahyo. Benar, tapi gak akan semudah itu, jawabku. Sambil mengingat kejadian di Imah Luweng ketika aku hampir kehilangan nyawa saat bertarung dengan setan-setan anak buah Brakaraswana. Pak Kuswara berdiri, seolah sudah mengerti apa yang harus diperbuat. Kang Asep, jaga Mbah Wira ya. Selama kami pergi teruslah berdoa dan tunaikan kewajibanmu sebagai umat Tuhan yang Maha Kuasa. Apapun yang terjadi kepada kita setelah ini, tentu semua atas izinnya. Wejang Pak Kuswara kepada Kang Asep. Kami ikut berdiri bersiap meninggalkan tempat ini. Masih banyak yang belum kami mengerti. Tapi kami tahu, Pak Kuswara akan menjelaskan semuanya kepada kami. Kuswara, dengan sekuat tenaga Mbah Wira mencoba berdiri. Kau tahu di mana Mirah saat ini? Tanya Mbah Wira. Pak Kuswara menoleh dan menjawab pertanyaan Mbah Wira. Dia aman, Candramukti yang menjaganya. Sebuah rumah tua terlihat di depan kami. Tingginya pohon-pohon jati di sekelilingnya membuat rumah ini terlihat kecil. Gelapnya hutan tidak mampu menutupi keangkeran rumah ini. Namun bukan itu masalahnya. Puluhan bahkan mungkin ratusan demit berkumpul menyambut kami. Kali ini tidak ada makhluk sekuat lelepah dan siluman ular seperti dulu. Mayat hidup dan pocong mendominasi jumlah mereka. Ingat, tujuan utama kita, jasad Mirah, ucap Pak Kuswara mengingatkan. Baik Pak, jawabku. Kami tak berniat melayani makhluk-makhluk itu. Kami yakin mantra pelindung yang kami rapalkan cukup untuk menjauhkan mereka dari kami.
Dan selanjutnya Pak Kuswara memimpin kami menuju rumah itu. Kali ini dia melangkah dengan penuh keyakinan. Tanpa mengurangi kewaspadaan, kami mengikuti Pak Kuswara. Dan benar saja, sesosok makhluk menghadang kami. Sesosok pocong dengan kain kafan yang berwarna merah darah. Seolah-olah warna putih dari kain kafan telah berubah oleh darah tumbal-tumbal yang dia habisi. Kami tahu makhluk ini berbahaya. Cahyo segera menerjang dan menyerangnya dengan sarung kebanggaannya. Namun tak satu pun serangannya menyentuh makhluk itu. Aku lengah. Tiba-tiba wajah dari makhluk itu berada di depanku. Wajahnya sudah tidak berbentuk, hanya kulit busuk yang bercampur dengan darah. Liurnya menetes dari lubang mulut yang tidak berbentuk lagi. Belum sempat melompat mundur, tangan makhluk itu menerobos kain kafan dan menggenggam lenganku dengan keras. "Awas Denan!" ucap Cahyo melontarkan sarungnya pada makhluk itu. Makhluk itu terhempas, namun tangannya masih menggenggam lenganku dan membuatku ikut terjatuh. Menjijikkan, makhluk itu menggeliat di atas tubuhku, berusaha mendekatkan wajahnya ke wajahku. "Bebaskan jasadku!" Makhluk itu mencoba mengatakan sesuatu. Sesosok penglihatan masuk ke pikiranku. Terlihat seorang dukun sedang mempraktekkan ilmunya. Dukun itu mencari keuntungan dengan melakukan santet, mengajarkan pesugihan, dan mendalami ilmu hitam. Salah satu tamunya adalah Mbah Wira. Di akhir penglihatan terlihat sang iblis yang memberinya ilmu menuntut apa-apa yang menjadi haknya. Terlihat mata sang dukun terbakar. Sesuatu menarik lidahnya hingga tak lagi tersambung. Tubuhnya mulai melepuh. Rasa sakit yang amat sangat menyelimuti tubuhnya. Dia harus mencarikan tumbal untuk iblis itu demi menghilangkan rasa sakitnya. "Danan!" teriak Cahya membangunkanku. Aku melihat ke sekitar. Sosok pocong itu tak ada lagi. "Kemana makhluk itu?" tanyaku. "Hilang, persis saat kamu kehilangan kesadaran," jelas Cahyo. "Dia dukun yang menjerumuskan Mbah Wira," ucapku sambil mencoba kembali berdiri. Aku menceritakan sedikit tentang apa yang disampaikan makhluk itu kepadaku, kepada Pak Kuswara dan Cahyo. Terlihat mereka semakin geram dengan ulah Pakaraswana. Sebaiknya segera kita selesaikan urusan ini agar tak lebih banyak manusia yang terjerumus, ucap Pak Kuswara. Kami mempercepat langkah kami. Saat ini pintu Imah Luwung sudah tidak lagi tertutup. Ada hal besar yang akan menyambut kami di sana. Sepertinya tempat ini tidak bisa lagi disebut rumah. Tempat ini lebih pantas disebut sarang. Sarang demit, ucap Cahya dengan kesal. Aku tahu mengapa Cahyo mengatakan itu. Saat memasuki rumah ini saja, sekumpulan demit sudah menyambut kami. Yang paling menarik perhatianku adalah setan perempuan yang merayap terbalik di antara dinding dan langit-langit tembok. Kami melanjutkan menelusuri tempat ini. Setidaknya mantra pelindung masih bisa menghalau niat demit itu untuk menyerang. "Di sini," ucap Pak Kuswara sembari menghentikan langkahnya. "Di sini aku terakhir melihat Mirah dalam keadaan hidup," cerita Pak Kuswara di sebuah ruang tengah yang di ujungnya terdapat pintu kamar dengan ruangan yang cukup besar. Pak Kuswara harus menceritakan kejadian itu kepada kami, tapi sebaiknya setelah kita mengalahkan makhluk itu, ucapku sambil memegang pundak Mbah Mira. "Itu ruangannya. Di ruangan itu jasad Mirah dikorbankan," tunjuk Pak Kuswara. Energi jahat yang kuat memang muncul dari ruangan itu. Kalaupun Pakaraswana bersembunyi di sini, dia pasti ada di ruangan itu. Pintu terbuka. Ruangan itu seolah memang menyambut kedatangan kami. Baru selangkah saja kami memasuki ruangan itu, sebuah serangan berbentuk kumpulan asap hitam mengelilingi kami. Rasa panas muncul dari asap-asap yang menyentuh tubuh kami. Merasa akan ada bahaya yang lebih besar,
Segera aku membacakan mantra penghalau untuk menyingkirkan semua asap-asap ini hingga perlahan asap-asap itu menghilang. Cahya, Pak Kuswara, teriakku mencari keberadaan mereka. Tunggu, ada yang tidak beres. Aku tidak lagi berada di ruangan yang sama. Aku mencoba mengenali tempat ini, namun hanya hutan dengan pohon-pohon hitam yang berada di sekeliling tempat ini. Bau busuk sangat menyengat mengganggu indera penciumanku, dan segera aku sadari bau itu berasal dari tumpukan mayat yang tidak utuh di sekitarku. Cahyo! Teriakku sekali lagi, berharap mereka selamat. Aku melihat ke sekeliling mencoba mencari petunjuk. Namun sebelum sempat menengok ke belakang, sebuah cakaran besar menggores wajahku. Itu adalah makhluk tadi. Setan perempuan yang merayap terbalik di antara dinding dan langit-langit tembok. Kali ini dia merayap di antara pohon-pohon, mencoba untuk menyerangku kembali. Hihihi, tumbal. Aku ingin tumbal. Ucap makhluk itu bersiap menyerangku. Aku mundur, mencoba bertahan, dan mencoba mengeluarkan keris naga sukmaku. Tapi tunggu, keris itu tidak ada. Aku panik, namun aku tetap harus fokus mengalahkan makhluk itu terlebih dahulu. Amalan pedang kubacakan dan siap menembus tubuh makhluk itu. Namun sebelum itu terjadi, sesosok makhluk menyerang setan wanita itu dan mencabik-cabik tanpa ampun. Aku mengenal makhluk itu, kakek tua bungkuk dengan rambut yang menjuntai hingga ke tanah. Hei bocah, kamu kesini mau bunuh diri? Ucap makhluk itu. Aku heran, seharusnya ia hanya bisa kupanggil dengan mantra yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhurku. Jangan kaget, ini alam gaib, aku bisa keluar kapan saja di alam ini. Jelas makhluk itu. Sebuah dentuman dan kilatan besar terlihat dari kedalaman hutan. Kakek tua itu berlari, merespon benturan yang terjadi di dalam hutan. Aku khawatir bila suara itu berasal dari Pak Kuswara ataupun Cahyo. Kami berlari secepat mungkin, namun ternyata kami tidak sendiri. Makhluk-makhluk kerdil dengan gigi runcingnya mencoba menyerang kami. Namun semua dilibas habis oleh kakek tua yang mengaku sebagai leluhurku ini. Kekhawatiranku terjawab. Aku melihat Pak Kuswara tergeletak dengan darah mengalir di sekitar kepalanya. Pak Kuswara! Aku berlari menghampirinya. Segera aku mendudukkan Pak Kuswara, menyentuh punggungnya dan mengalirkan energi dengan maksud memulihkan kondisinya. Namun situasi menyulitkanku untuk fokus. Makhluk-makhluk gaib di sekitar sini seolah mengambil ancang-ancang untuk menyerang kami. Darah, aku mau darah. Ucap sesosok makhluk hitam bungkuk berwujud seperti manusia. Hanya saja taring dan kupingnya yang lancip yang memastikan bahwa itu salah satu bangsa dedemit. Dengan mulut yang berdarah-darah, makhluk itu bersiap menerjang kami. Namun kakek tua itu menghadang. Sayangnya musuh kami tidak sendiri. Kali ini makhluk besar berbulu dengan mata merah yang mencoba menyerang kami dari sisi lain. Aku bingung antara harus bertahan atau terus mengobati Pak Kuswara. Namun sebelum aku selesai memutuskan, sesosok monyet besar menerjang. Setan berbulu itu memukulinya hingga tak lagi berdaya. Aku kenal makhluk itu. Itu Wanasura, bangsa kera makhluk pelindung cahaya. Serangan demi serangan muncul, namun kedua makhluk itu dengan buasnya menghabisi mereka untuk melindungi kami. Danan, kamu fokus memulihkan Pak Kuswara dulu. Serahkan pertahanan padaku. Ucap Cahyo yang turun dari bahu Wanasura. Hampir tidak ada serangan yang mampu menembus pertahanan Cahyo bersama kedua makhluk itu. Walaupun secara sekilas serangan mereka terlalu sadis untuk dilihat. Aku bertemu dengan Bakaraswana, ucap Pak Kuswara. Aku menyelesaikan kultivasiku. Pak Kuswara terlihat kembali bisa berdiri. Tanpa menyia-nyiakan waktu, beliau mengambil mata tombaknya, membacakan mantra dan melemparkannya ke tanah.
Tidak ada lagi makhluk yang bisa bertahan di tanah itu. Semua demit, setan, dan entah apapun itu segera terbakar ketika menginjak tanah yang telah tersentuh pusaka mata tombak Pak Kuswara. Aku takjub dengan apa yang dilakukan Pak Kuswara. Namun yang membuatku lebih penasaran adalah apa yang terjadi saat Pak Kuswara bertemu dengan Bakaraswana. Ingat, tujuan utama kita adalah jasad Mirah, karena tak ada satupun dari kita yang bisa mengalahkan iblis jahanam itu, ucap Pak Kuswara dengan tegas. Apa yang telah terjadi di sana, Pak? Tanya Cahyo. Kalian akan melihatnya sendiri. Yang perlu kalian persiapkan adalah hati kalian jangan sampai menghitam karena godaan, jelas Pak Kuswara. Tepat di tengah hutan, sebuah padang rumput mati berada di depan. Bulan purnama terlihat semakin terang menyinari pohon-pohon hitam yang mengelilingi padang ini. Namun bukan itu yang mengerikan. Terlihat sebuah kepala tertusuk oleh kayu yang runcing dan badan yang tergantung di bawahnya. Kami kenal wajah itu. Itu kepala Mbah Wira. Tidak hanya satu, banyak jasad tertancap di sana. Salah satunya adalah dukun yang diperbudak iblis itu dalam wujud pocong merah. Dan yang terakhir terlihat paling mengenaskan, tubuh anak wanita dengan leher yang tidak menyatu lagi dengan badannya. Satu bola matanya menggantung. Dan makhluk yang menyerupai hewan berkaki 4 itu melumat bagian tubuhnya. Aku tebak itu adalah Mirah. Mungkin ini yang menyulut amarah Pak Kuswara sehingga dengan mudah dikalahkan oleh Bakaraswana. Aku menengok Pak Kuswara, khawatir emosinya akan tersulut kembali. Namun ternyata tidak. Wajahnya seolah telah siap menghadapi ini semua. Angin berhembus kencang. Aku melihat ke sekeliling. Sesosok manusia muncul dari tengah-tengah padang rumput. Aku penasaran. Namun energi hitam dari tubuhnya membuatku menyadari siapa dia. Kenapa kalian tidak menjadi pengikutku saja? Semua yang kalian inginkan akan kalian dapatkan, ucap makhluk itu dengan tenang. Kau pikir setelah kami melihat apa yang terjadi dengan Mbah Wira dan dukun itu, kami mau menjadi pengikutmu? Balas Cahyo. Jangan balas perkataannya. Semua yang keluar dari mulutnya adalah godaan, ucap Pak Kuswara. Jaga dan tenangkan hati kalian, lanjutnya. Berbeda dengan Cahyo dan Pak Kuswara yang bisa berbicara dengan tenang, aku kehilangan rasa tenangku. Aura gelap dari Bakaraswana benar-benar mengintimidasi, seolah-olah kekuatan kami tak ada apa-apanya dibanding dia. Aku di sini bocah, sebelum kamu mati setan itu harus menghadapi aku, ucap kakek tua itu sambil berusaha melindungiku. Bakaraswana mengambil sebuah kepala yang tergeletak di tanah, menggigit bola matanya, meremasnya dengan tangannya hingga terlihat darah bermuncratan. Yang aku takutkan terjadi. Makhluk itu melirik dan berjalan ke arahku. Sepertinya dia menyadari rasa takutku. Kakek tua itu segera berdiri di depanku, mencoba mengambil posisi untuk melindungiku. Ingat namaku, mulai sekarang panggil aku Eyang Widarpa, ucap kakek tua itu sambil menerjang Bakaraswana. Tanpa menahan kekuatan, Eyang Widarpa segera melompat dan mencoba meremas kepala Bakaraswana. Tapi tidak semudah itu. Sebuah tangan, bukan, itu ekor ular raksasa yang berasal dari tubuh Bakaraswana mengempaskan tubuh kakek tua itu. Merespon serangan itu, Wanasura menerjangkan pukulan ke tanah dan melontarkan batu dan tumpukan mayat ke arah Bakaraswana. Dari punggungnya terlihat Cahyo melompat menarik sarung senjatanya dan melibas ke arah setan jahanam itu. Tak ketinggalan Pak Kuswara membaca mantra pembakar dan menyerang Bakaraswana. Api menyala menyeliputi makhluk itu. Berharap itu bisa melumpuhkannya walau sebentar. Tapi ternyata kami salah. Belum sempat kembali bertahan, Bakaraswana melesat, menggenggam tangan Cahyo dan membantingnya ke tanah. Sontak darah bermuncratan dari mulut Cahyo.
Aku merapalkan ajian lebur saketi, serangan jarak jauh untuk menyerang tubuh dari Bagaraswara. Namun ia sama sekali tak bergeming. Ilmumu bahkan tak mampu menjatuhkan satu helai pun rambutku, bocah ingusan. Ucap makhluk itu meremehkanku. Sebuah mantra leluhur muncul di pikiranku, dan tanpa sadar aku merapalkannya. Jagat lelembut boten duwe wujud. Kula nimbali surga loka surga kayangan. Ketuh mulih sampun nampani. Tekan asa tekan sedanten. Kali ini mantra terucap tanpa keris di tanganku. Rintik hujan mulai turun. Eyang Widarpa kembali di sisiku. Sambungke rung alam kasebut. Rino malam dadi siji. Raga lan jiwa iso nyawiji. Eyang Widarpa melanjutkan mantra yang kuucap. Dan hal aneh terjadi. Rambutku memanjang dan memutih. Taring muncul dari mulutku dan tanganku, yang saat ini lebih dipantas sebagai cakar. Namun saat ini keris pusaka Raga Sukma tergenggam di tanganku. Kekuatan besar mengalir di tubuhku. Tak berniat mencari tahu, aku segera bergegas menuju Bagaraswana dan mulai menyerangnya. Hai iblis, hanya neraka tempat yang pantas untukmu, ucapku sambil mengunuskan keris ke tubuhnya. Makhluk itu menahan dengan tangannya, namun beda dengan sebelumnya. Kali ini keris ini menembus tangannya hingga mengeluarkan darah yang berwarna hitam. Aku menoleh ke arah Cahyo. Terlihat Pak Kuswara sedang menolongnya. Aku sedikit lega dan mencoba untuk terus menyerang. Tak terima dengan luka yang diterima, Bagaraswana mendekatiku dan menyemburkan api hitam dari mulutnya. Aku hampir tak sempat menghindar. Tapi sebelum mengenai tubuhku, Wanasura menerjang Bagaraswana hingga serangannya tak mengenaiku. Mas Danan, pakai ini, teriak Pak Kuswara sambil melemparkan mata tombak pusaka andalannya. Aku menangkapnya dan segera melemparkan mata tombak itu bersamaan dengan ajian lebur saketi dan berharap itu bisa menembus tubuhnya. Terdengar makhluk itu merasa kesakitan. Sebuah luka kembali terbentuk di tubuh makhluk itu. Cahyo, Pak Kuswara, serangan ini berhasil, teriakku kepada mereka. Merespon teriakanku, Cahyo bangkit dan berlari ke arahku. Danan, naik ke tubuh Wanasura, perintah Cahyo. Aku menaiki pundak Wanasura sesuai perintah Cahyo. Segera Cahyo menyusul menaiki sisi satunya. Tanpa diperintah, Wanasura kembali menerjang Bagaraswana. Aku kembali menarik mata tombak Pak Kuswara, mencoba menyerang kembali. Namun makhluk itu menghindar. Bagaraswana melibaskan ekor ularnya menyerang kami, namun ditahan oleh Wanasura. Kita bisa mengalahkan makhluk ini, ucapku pada Cahyo. Cahyo mengangguk. Dia memfokuskan mantranya untuk memperkuat Wanasura. Pertarungan sengit terjadi, serangan demi serangan beradu tanpa henti. Tanpa kami sadar, ratusan bahkan mungkin ribuan demit hutan ini berkumpul menyaksikan pertarungan kami. Sekali lagi aku merapalkan mantra dan melemparkan mata tombak milik Pak Kuswara. Kali ini benda itu menancap di dahi makhluk itu. Tidak mungkin, aku tahu benda ini, ucap makhluk itu tiba-tiba. Ini milik Chandra Mukti. Dari mana kamu dapatkan benda ini? Ucap makhluk itu sambil berteriak sekeras-kerasnya. Kalau itu milik Chandra Mukti, berarti seharusnya itu bisa digunakan untuk mengalahkannya. Danan, tarik mata tombaknya, kali ini gabungkan mantra kita, ucap Cahyo. Aku menarik kembali mata tombak itu dan menyerahkan pada Cahyo. Sebuah mantra dibacakan olehnya. Tak ketinggalan aku menarik tenaga dari keris Raga Sukma dan menghujamkannya di tubuh Bagaraswana. Makhluk itu berteriak dengan keras. Terdengar sebuah kekesalan terdengar dari teriakannya. Jangan sombong manusia lemah. Jika itu milik Chandra Mukti, maka hanya cara yang sama yang bisa mengalahkannya, teriak Bagaraswana dengan penuh amukan. Api besar muncul dari dalam tanah, membakar tubuh Bagaraswana. Kulitnya melepuh terbakar, terkelupas dengan begitu menjijikkan. Namun tubuhnya membesar dan matanya memerah.
"Cahyo, Danan, mundur!" teriak Pak Kuswara. Belum sempat merespon Pak Kuswara, sebuah lengan besar penuh darah menyerang kami. Kami terpental dan berusaha berdiri. Inilah yang membunuh Chandramukti, perjanjian dengan neraka, dan ini juga yang akan membunuh kalian, ucap setan itu. Tak cuma omong kosong, tanpa sempat berdiri, wujud setan itu menginjak Wanasura, melilitkan ekor ularnya pada Cahyo dan menyerangku dengan pukulan yang bertubi-tubi. Darah segar mengalir dari mulutku, bahkan wujud ini tidak mampu menahan kekuatan Bagaraswana. Aku berusaha melepaskan diri, namun tak berguna. "Matilah dan jadi tumbalku," ucap makhluk itu dengan meremas tubuhku dan bersiap menggigit kepalaku. Ternyata kematian belum siap menerimaku. Pak Kuswara membacakan mantra, dan mata tombak yang tertancap di Bagaraswana mengeluarkan ledakan yang mementalkan makhluk itu. Merasa kesal, Bagaraswana bangkit dan menerjang Pak Kuswara. Mantra pelindung telah dirapalkan, namun kekuatan setan itu terlalu besar. Setan itu menghajar Pak Kuswara tanpa ampun. Kami menaiki Wanasura dan mencoba menolong Pak Kuswara. Namun yang terjadi, semburan api dari mulut makhluk itu membakar tubuh Wanasura. "Danan, jasad Mirah!" teriak Pak Kuswara dengan darah berhamburan dari mulutnya. Kami tak mempedulikan dan tetap berusaha menyelamatkan Pak Kuswara. Makhluk itu kembali bermaksud menyerang kami, tapi sekali lagi Pak Kuswara menyerang dengan mata tombak dan dibalas dengan pukulan yang sadis. "Jangan bodoh, selamatkan jasad Mirah. Ingat, aku masih ada pusaka pengganti raga," ucap Pak Kuswara. Mendadak aku teringat pusaka yang diserahkan ke Dio. Bisa jadi itu yang dimaksud Pak Kuswara. Kami menjadi sedikit tenang dan segera menaiki Wanasura. Namun yang terjadi setelahnya sama sekali tidak ingin kami lihat. Bagaraswana memukuli Pak Kuswara hingga darah berceceran di mana-mana. Tak cukup sampai di situ, makhluk biadab itu menarik lengan Pak Kuswara hingga putus dan melumat kepalanya hingga tak berbentuk. Aku sekuat tenaga menahan emosiku, berpegangan pada Wanasura dan menerjang jasad Mirah. Mendadak terlihat sebuah pohon beringin besar di ujung hutan ini. Setelah mendengar cerita tentang pohon ini, kami tak ragu lagi menuju ke sana. Bersambung ke part terakhir, penebusan. "Danan, bangun Danan!" ucap Cahyo sembari menggoyangkan tubuhku. Aku membuka mata perlahan. Rasa sakit menjalar di seluruh tubuhku. Aku memastikan wujudku yang saat ini tak lagi bersatu dengan Sukma Eyang Widarpa. "Di mana kita, Cahyo?" tanyaku pada Cahyo yang masih memastikan kondisiku. "Sepertinya kita kembali ke Imah Luweng," ucapnya. Nampaknya kami berhasil selamat dari kerajaan Bagaraswana. "Jasad Mirah?" tanyaku lagi kepada Cahyo. "Itu?" jawab Cahyo sembari menunjuk ke suatu sudut ruangan. Aku menengok dan menemukan tumpukan tulang belulang yang kutebak itu adalah jasad Mirah. Dan di sebelahnya terlihat sesosok jasad yang masih utuh. Terlihat dari tubuh itu penuh luka siksaan yang terlihat mengenaskan. Aku mengenali juga jasad itu adalah jasad Mbah Wira. "Cahyo, kenapa kita harus bawa jasad Mbah Wira juga?" tanyaku pada Cahyo. "Mbah Wira sangat berdosa, hampir dipastikan dosanya takkan terampuni oleh manusia manapun di dunia ini," sahut Wira. "Tapi setidaknya walaupun neraka sudah dijanjikan kepadanya, dia tidak lagi milik makhluk jahanam itu. Dan soal pengampunan, hanya Tuhanlah yang berhak menilai," jawabnya. Aku paham perasaan Cahyo. Bagaraswana mendapat sedikit saja kemenangan terhadap manusia. "Sudah bisa bergerak?" tanya Cahyo. Aku mengangguk dan mencoba untuk berdiri. Seluruh tenagaku sudah habis, begitu juga dengan Cahyo. Semoga dengan ini semua sudah selesai. "Ayo, kita selesaikan tugas terakhir kita," ucap Cahyo. Aku mengerti dengan apa yang dimaksud oleh Cahyo.
yaitu menguburkan dengan layak jasad dari Mirah, sang tumbal pertama sekaligus syarat Bragaraswana bisa terhubung dengan dunia ini. Kami mengumpulkan tulang-tulang Mirah satu persatu dan keluar dari ruangan tempat di mana Mirah ditumbalkan. Tempat ini seharusnya tidak pernah ada, ucapku sambil memperhatikan setiap sisi rumah tua yang terlihat mengerikan itu. Mungkin merobohkan rumah ini bisa jadi pilihan yang bijak. Biar warga sini saja yang melakukan, jawab Cahyo. Kami berjalan keluar. Terlihat dari luar rumah cahaya bulan bersinar menyinari hutan yang dipenuhi dengan pohon jati. Cukup melegakan, tempat yang sebelumnya dipenuhi makhluk halus kini terlihat sepi. Hanya serangga malam yang terdengar dari tempat ini. Entah mengapa hal ini menjadi terasa cukup aneh. Sepanjang perjalanan ke desa kami tak banyak mengobrol. Sepertinya tenaga kami sudah habis di pertarungan tadi, hingga akhirnya kami sampai di penghujung hutan jati, dan pemukiman desa sudah terlihat dari sini. Cahyo, kita kuburkan di sini saja, ucapku pada Cahyo. Cahyo mengerti, dia segera meletakkan tulang Mirah, dan kami mulai menggali dengan tangan kosong. Mau bagaimana lagi? Kami tidak mungkin melibatkan warga desa mengenai cerita tentang Mirah ini. Kami menggali cukup lama, namun aku merasa cukup aneh. Sudah cukup lama waktu berlalu, tapi sama sekali tidak ada tanda-tanda subuh akan datang. Semua ini terasa begitu lama. Lubang yang cukup dangkal mulai terbuat. Kami bersiap meletakkan jasad Mirah di lubang itu. Namun ada sedikit rasa tidak nyaman dengan keadaan ini. Hentikan! Belum sempat meletakkan jasad Mirah, terdengar suara menggelegar memecah keheningan di tempat ini. Sebuah benda dari langit terlihat meluncur jatuh ke tanah dan menciptakan sebuah ledakan. Itu mata tombak Pak Kuswara, ucap Cahyo kepadaku. Sebelum sempat menjawab hal yang sama sekali tak kusangka terjadi, seperti sebuah kaca yang pecah. Tempat kami berada berubah menjadi sebuah hutan jati yang dipenuhi ratusan makhluk halus. Hujan turun dengan deras membasahi tanah yang ada di sini. Cahyo, ini tidak mungkin, keluhku pada Cahyo. Sial, kita dikelabui. Terlambat sedikit saja jasad Mirah akan kembali ke tangan Bragaraswana, ucap Cahyo dengan kesal. Wanasura! Teriak Cahyo memanggil roh pelindung andalannya, namun tak ada apapun yang terjadi. Sepertinya ini juga bukan lagi di alam gaib. Aku terduduk lemas, makhluk ini bukan lawan yang kuat bila kami berada dalam kondisi biasa. Namun saat ini tak ada satupun dari kami yang bisa menanganinya. Cahyo terlihat tetap membacakan doa-doa dan ayat pelindung diri. Terlihat dia belum mau menyerah dengan keadaan ini. Namun itu tidak banyak membantu. Sekumpulan makhluk kerdil dengan wajah yang mengerikan mulai mengerubungi Cahyo. Cahyo, lari! Teriakku sambil berlari menjemput Cahyo. Namun usahaku gagal. Sesosok tangan dari dalam tanah menggenggam kakiku. Aku berusaha melepaskan, namun tangan-tangan dari mayat hidup itu tetap bermunculan berusaha untuk menarikku ke dalam tanah. Jangan menyerah, Danan. Makhluk jahanam itu tidak lagi bisa berurusan dengan dunia ini. Aku tidak sudi dikalahkan sama setan remeh ini, ucap Cahyo. Namun hal yang terjadi adalah sebaliknya. Sebuah gigitan makhluk kerdil menyerang wajah Cahyo. Cakaran demi cakaran menyusul merobohkan tubuhnya. Aku meronta berusaha melepaskan diri. Terlihat puluhan mayat hidup itu telah keluar dari dalam tanah, memamerkan wajah busuk mereka di depan wajahku. Apakah ini akhirnya? Ucapku dengan putus asa. Sebuah mantra yang kukenal terdengar dengan samar. Mata tombak Pak Kuswara kembali bersinar dan menyerang makhluk yang mengerumuniku dan Cahyo. Kami berusaha berdiri dan mencari asal suara itu. Danan, itu? Tanya Cahyo, sesosok pria tua berjalan mendekat dari arah kejauhan. Pak Kuswara, apa itu benar Pak Kuswara?
Tanyaku sambil sedikit lega dan penasaran dengan kondisi beliau. Jadi pusaka pengganti raga itu benar-benar ada? Tanya Cahyo yang juga sedikit lega. Pusaka mata tombak terbang setinggi-tingginya ke atas dan jatuh kembali ke tanah. Berbeda dari sebelumnya, semua makhluk halus yang menginjak tanah terbakar dengan serangan itu. Kami berusaha berdiri dan mencoba mendekati Pak Kuswara. Tunggu, kami terhenti sejenak. Orang itu sama sekali tidak mirip dengan Pak Kuswara. Yang terlihat adalah seorang pria tua dengan janggut putih panjang dan baju hitam yang terlihat lusuh. Itu Mbah Wira. Aku merasa heran, kalau yang menggunakan pusaka ini Mbah Wira, bagaimana dengan Pak Kuswara? Mbah Wira, jelaskan semua ini, teriakku padanya. Mbah Wira menghela napas. Semua serangan-serangan yang mengarah kepada kami dihalau semua oleh mata tombak Pak Kuswara. Tak ada lagi makhluk halus yang bisa mendekati kami. Mbah Wira mendekat seolah bersiap untuk menjelaskan. Sebelum Brakaraswana menghabisi Kuswara, Kuswara membacakan mantra dan mengarahkan mata tombak ini pada jasadku yang kalian bawa. Cerita Mbah Wira. Selesaikan semuanya. Itu ucapan terakhir Kuswara yang terdengar dari mata tombak ini, dan setelah kalian membawa jasadku ke alam ini, sukmaku yang terjebak di tubuh pemberian Brakaraswana telah kembali. Tubuh ini dan sepertinya kekuatan dari Kuswara memulihkan tubuhku. Lanjutnya, aku dan Cahyo setengah tidak mempercayai hal ini. Pak Kuswara, bagaimana dengan Pak Kuswara? Tanyaku pada Mbah Wira. Dia menghela napas dan menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin ada yang bisa selamat dari serangan sebrutal itu, ucap Mbah Wira. Seluruh tubuhku mulai bergetar mendengar jawaban Mbah Wira. Tapi pusaka pengganti raga? Tanyaku. Tidak ada lagi pusaka seperti itu. Kalaupun ada, kamu pun tahu sendiri cara menggunakannya, jawab Mbah Wira. Aku mengingat ke belakang. Kujang pusaka pengganti raga harus dibawa oleh pemiliknya, bukan diserahkan pada orang lain. Lalu yang diserahkan kepada anak kecil bernama Gio itu apa? Tidak mungkin Pak Kuswara mati. Aku berteriak sekencang-kencangnya. Rasa emosiku meluap mengingat bagaimana cara Pak Kuswara mati. Brakaraswana menyerangnya dengan brutal, menarik lengannya hingga terputus dan melumat kepalanya hingga tak berbentuk. Danan, cukup Danan, cukup! Teriak Cahyo sambil menahan air matanya juga. Aku belum pernah bertemu orang sebijak dia, ucapku pada Cahyo. Kalau begitu kita pastikan kematiannya tidak sia-sia, ucap Cahyo sambil berdiri dan mengikatkan sarungnya. Semua terjadi begitu cepat. Aku dan Cahyo membacakan doa dan ayat untuk melindungi kami dari serangan makhluk gaib dan serangan mata tombak yang diarahkan Mbah Wira menghabisi semua makhluk halus yang ada di hutan ini. Cahaya matahari mulai muncul. Kami membawa jasad Mirah keluar hutan dan menguburkannya di pinggir desa. Tak lupa doa-doa pun kami panjatkan agar Mirah bisa tenang untuk pergi ke alam baka. Mbah Wira terlihat masih di pinggir hutan. Terlihat tubuhnya kembali mengeriput dan terlihat lemah. Kami pun menghampiri Mbah Wira. Aku tak bisa lagi bertemu dengan warga desa, ucap Mbah Wira. Kami mengerti kondisi Mbah Wira. Seandainya warga desa mengetahui semuanya, itu akan menyulutkan emosi warga. Bila ada yang dendam dengan Mbah Wira, itu akan menumbuhkan dosa baru lagi. Lalu apa rencana Mbah Wira? Tanya Cahyo. Aku akan menghabiskan akhir hayatku menjaga hutan ini. Seandainya aku bisa mati, biarkan hutan ini menjadi tempat istirahat terakhirku, jawab Mbah Wira. Mbah Wira mengeluarkan mata tombak Pak Kuswara. Terlihat benda itu segera melesat ke langit dan hilang dari pandangan kami.
Kekuatan Candramukti sudah melindungi desa ini cukup lama melalui Pak Kuswara. Sepertinya tugasnya sudah selesai, ucap Mbah Wira. Kami doakan yang terbaik untuk Mbah Wira. Semoga Mbah Wira bisa menemukan jalan penebusan atas dosa-dosa Mbah Wira, ucapku sembari meninggalkan hutan jati dan Mbah Wira di sana. Cahaya matahari terlihat begitu terang. Hawa pagi yang sejuk sungguh terasa sangat nyaman. Sebuah kebahagiaan yang disediakan oleh Tuhan yang jarang sekali kita hargai. Kami kembali ke rumah Bu Ranti. Terlihat Kang Asep dan Pak Kepala Desa sudah ada di rumah Bu Ranti. Mas Danan, Mbah Wira, tubuh Mbah Wira terbakar, teriaknya padaku dengan panik. Sepertinya mereka berkumpul karena cerita Kang Asep ini. Kang Asep, Bu Ranti, dan Pak Kades, mohon sabar sebentar ya. Kami akan ceritakan semuanya, jawabku. Aku dan Cahyo membersihkan tubuh dan mengganti baju. Segelas teh hangat yang disediakan Bu Ranti terasa begitu nikmat, seolah ini adalah minuman terenak di dunia ini. Cukup panjang waktu yang kami habiskan untuk menceritakan kejadian semalam. Pak Kades tengah tidak percaya atas apa yang terjadi. Bu Ranti terlihat sedih mendengar kondisi Pak Kuswara. Walau aku tak menceritakan secara detail bagaimana Pak Kuswara meninggal. Kang Asep, tubuh Mbah Wira yang Kang Asep jaga adalah tubuh pemberian Bragaraswana. Maka tidak heran jika tubuh itu terbakar saat makhluk itu kembali ke neraka, jelas Cahyo. Iya mas, tapi sekarang Mbah Wira bagaimana? Tanya Kang Asep. Dia memilih untuk menghabiskan akhir hayatnya di hutan jati dan mencari cara untuk menebus dosa-dosanya, jawabku. Pak Kepala Desa berusaha mengerti atas semua kejadian ini. Dia terlihat cukup tenang saat tahu keadaan desa sudah aman dan tidak ada lagi yang akan mati karena makhluk pencari tumbal. Mas Danan, Mas Cahyo, terima kasih atas bantuan kalian. Saya akan mencari cara untuk menjelaskan ini ke warga. Saya izin pamit, ucap Pak Kepala Desa sambil meninggalkan rumah Bu Ranti. Sudah seminggu semenjak kejadian di Mahluang tidak ada kejadian gaib lagi, dan desa mulai beraktivitas seperti biasa. Cahyo pun terlihat sudah menyiapkan perlengkapannya dan bersiap kembali ke Klaten. Cahyo, terima kasih atas bantuanmu di sini. Aku berutang budi lagi, ucapku pada Cahyo. Kau ngomong apa? Jangan sekali-kali kamu menahan diri apabila butuh pertolongan. Aku bakal marah kalau itu terjadi, ancam Cahyo. Aku tersenyum, sebuah anugerah yang sangat luar biasa, bisa kenal dan memiliki sahabat seperti Cahyo. Danan, kalau sudah selesai dengan urusanmu di sini, segeralah kembali ke Jogja. Ingat, masih ada urusan yang harus kita selesaikan di sana, ucapnya dengan nada serius. Aku mengerti dengan yang Cahyo maksudkan. Aku pun mengangguk, memberikan jawaban setuju atas kata-katanya. Desa Sukmaraya, sebuah desa kecil di kaki Gunung Gede, dengan pemandangan alam yang sangat memukau. Terlihat sebuah pohon beringin raksasa berdiri kokoh di tengah-tengah desa itu. Langit sudah memerah dan hari sudah mulai malam. Namun tidak biasanya terlihat seorang anak kecil berjalan mendekati pohon beringin raksasa itu. Anak kecil itu mendekat, namun dia ragu-ragu. Beberapa kali ia mencoba berbalik untuk membatalkan niatnya. Hehehe, kamu gio kan? Terdengar suara dari atas pohon beringin. Jelas itu bukan suara manusia. Anak kecil itu terjatuh. Dia tetap tidak akan biasa dengan apa yang dilihatnya. Sosok anak perempuan bergelantungan di antara akar beringin dengan kepala yang terpisah dari badannya. Ini bocah itu memberanikan diri. Dia menyerahkan sebuah benda berbentuk kalung. Dari mana kamu dapatkan benda ini? Tanya makhluk itu pada bocah itu. Pak Kuswara, jawabnya dengan terbata. Makhluk itu mendekat mengambil benda itu.
Seketika wujud makhluk itu bersinar, dan ketika sinar itu hilang, wujudnya kembali menjadi seorang anak kecil yang terlihat polos. Apa yang terjadi dengan Bagas? Maksudku Kuswara, tanya Mirah pada bocah itu. Pak Kuswara sudah pergi duluan, kamu sudah bisa menyusul, ucap anak itu dengan polos. Makhluk itu berjalan, dia mencoba keluar dari bayangan pohon beringin dengan sedikit ragu. Ini kalung milikku, Kuswara pernah cerita, ibuku memberikan ini padanya saat aku menghilang, cerita makhluk itu. Terlihat perbincangan polos antara kedua anak kecil itu. Tidak terlihat aneh. Yang sedikit berbeda, mereka tidak berada di alam yang sama. Aku tidak pernah menyangka Kuswara menghabiskan hidupnya untuk menyelamatkanku, ucap makhluk itu yang terlihat murung. Sekarang semua sudah selesai. Semoga kalian bisa main bareng lagi ya di sana, ucap bocah itu. Makhluk itu meneruskan langkahnya keluar dari bayangan pohon beringin. Benar saja, tidak ada makhluk apapun yang berusaha menyerang. Sebaliknya, cahaya hangat menyelimuti tubuh makhluk kecil itu, menuntunnya ke sebuah tempat. Terlihat seorang anak laki-laki menjemputnya dari dalam cahaya itu. Sambil menitikkan air mata, perempuan kecil itu tersenyum dan berlari menyambut tangan yang menjemputnya. Sekian cerita Imah Luweng. Semoga teman-teman terhibur ya mendengar cerita ini. Dan jangan lupa di subscribe, like, dan komen.